Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan sedikit menyampaikan sebuah informasi berkaitan dengan sebuah pantangan dalam pernikahan. Ya, tentu ini harus dihindari oleh calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan. Ya, ini adalah sebuah pantangan yang cukup mengkhawatirkan, dan jika ini sampai dilanggar, ya ini ada kemungkinan akan berakibat buruk, ya, berakibat yang kurang baik, ya, terhadap keberlangsungan rumah tangga yang bersangkutan, gitu ya. Nah, sebelum Mbak lanjutkan, ya, dalam kesempatan ini Mbak minta dukungan dari sahabat-sahabat sekalian. Sudah lama Mbak tidak kasih pesan buat sahabat-sahabat sekalian, ya. Tolong bantuannya, ya, supportnya, ya. Tolong video-video Mbak ini di like and share, gitu ya, supaya semakin memberi manfaat maslahah kepada banyak orang, gitu ya. Dan sebelumnya Mbak sampaikan terima kasih. Baik. Nah, pantangan pernikahan ini, ya, sebetulnya ini tidak ada, ya, di kitab-kitab primbon manapun. Ini sudah Mbah cek sebetulnya, ya. Ini terkhusus untuk teman-teman yang hendak melangsungkan pernikahan, yang mau menikah, hendaknya, ya, satu hal ini dihindari, gitu ya. Nah, satu hal itu apa? Nah, tolong disimak baik-baik supaya nanti teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan tidak bolak-balik nanya. Meskipun sudah dijelaskan dalam video, masih nanya lagi ini karena banyak sekali sahabat-sahabat sekalian yang nyimak video Mbak ini tidak tuntas sehingga kurang paham, akhirnya nanya lagi gitu ya. Nah, meskipun teman-teman ini neptu weton jodohnya ini jatuh pada perhitungan yang bagus sekalipun, ya, ini yang perlu teman-teman catat. Meskipun, ya, neptu weton jodoh teman-teman ini diperkirakan jatuhnya itu lebih dominan pada perhitungan yang bagus sekalipun, ya, misalkan tipe Sri, tipe Dana, tipe Nyandang, kemudian tipe Pangan, tipe Gedong, tipe Tunggak Semi, tipe Pedaringan Kebak, dan lain sebagainya. Pokoknya hasilnya bagus, ya, hasilnya bagus. Meskipun hasilnya bagus, diperkirakan bagus, ya, ini satu hal ini tolong jangan sampai dilanggar, ya. Jadi jangan sampai terjadi pada pernikahan teman-teman sekalian. Nah, pantangan itu adalah, ya, ini perlu teman-teman catat betul, ya. Nah, pantangan itu adalah, ya, ini perlu teman-teman catat betul, ya, supaya nanti dihindari, ya. Jika teman-teman hendak melangsungkan pernikahan atau melangsungkan akad nikah, ya, di hari tertentu, di mana di hari itu, ya, di hari yang sama itu dalam satu kampung atau sedusun atau sekelurahan itu ada 5 calon mempelai yang juga hendak melangsungkan pernikahan. Jadi 5 calon mempelai termasuk teman-teman maksudnya. Jadi dalam satu hari ini, misalkan Mbak kasih contoh hari Minggu, ya, teman-teman ini mau menikah di hari Minggu. Nah, di hari Minggu itu kebetulan sekampung itu kok ada 5 pasangan mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan di hari Minggu itu, maka tolong teman-teman menghindari melaksanakan
akdun nikah di posisi tengah-tengah, gitu ya. Jadi Mbak tadi sudah sebutkan ya, kasih contoh ada 5 calon mempelai ya. Mempelai pasangan 1, pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan keempat, pasangan kelima, gitu ya. Nah, jika yang menikahkan ini kebetulan orang yang sama, mungkin bisa diketahui dengan baik siapa yang urutan ketiga. Kalau urutan ketiga berarti ini posisinya di tengah-tengah kan gitu ya. Nah, tetapi jika 5 pasangan ini ya, calon mempelai ini ya, yang menikahkan itu kebetulan kok orang yang berbeda, maka ini akan sulit diketahui tentu saja ya. Jadi teman-teman sebaiknya ya menghindari melaksanakan akdun nikah di posisi ketiga, artinya di posisi tengah-tengah. Misalkan di pagi hari pasangan pertama sudah melangsungkan akad nikah. Kemudian pasangan kedua agak siangan. Kemudian pasangan ketiga di siang hari ya. Kemudian pasangan yang keempat setelah zuhur. Kemudian pasangan kelima agak sorean atau petang hari. Nah, ini yang berbahaya adalah yang melangsungkan akad nikah di posisi tengah-tengah. Ini artinya yang di urutan ketiga ini tadi. Kenapa? Ini termasuk pernikahan pantangan ya, tipe pokak pasangan. Iki sing diarani pokak pasangan. Pernikahan yang meskipun neptu weton jodohnya ini dianggap bagus, jatuhnya itu bagus ya, hanya disebabkan karena dia melangsungkan akad nikah di posisi tengah-tengah ya, di saat sekampung itu ada 5 pasangan mempelai yang melangsungkan pernikahan dan kebetulan dia berada di posisi tengah-tengah. Maka yang menikah di posisi tengah-tengah ini cukup mengkhawatirkan. Ini termasuk pernikahan tipe pokak pasangan. Dan biasanya pernikahan tipe pokak pasangan ini ya ada kemungkinan perjodohannya tidak bisa langgeng, wallahu a'lam. Dan tidak bisa langgengnya ini ya, ini kecenderungannya karena ya nantinya berakibat salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi inilah teman-teman yang dinamakan pernikahan pokak pasangan ya. Jadi ini adalah sebuah pantangan yang teman-teman harus perhatikan dan benar-benar harus dihindari ya, supaya hal terburuk tidak terjadi pada pernikahan teman-teman sekalian. Ya, pantangan ini memang tidak didasarkan pada perhitungan neptu weton mempelai. Jadi tidak didasarkan pada weton lahirnya, tetapi ini lebih kepada faktor non teknis saja ya. Kalaupun perpaduan neptu weton jodoh teman-teman itu hasilnya bagus, tetapi satu hal ini sampai dilanggar, maka ada kemungkinan ya sesuatu buruk akan terjadi pada rumah tangga sahabat-sahabat sekalian. Jadi seperti itu ya. Ini hendaknya benar-benar dihindari. Kalau memang sekampung itu pada saat yang sama, di hari yang sama itu ada 5 pasangan calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan, maka sebaiknya teman-teman jangan menikah di saat yang tidak tepat. Artinya teman-teman melangsungkan pernikahan di urutan ketiga ya. Jadi kalau satu pasangan sudah menikah, kemudian pasangan yang kedua sudah menikah, maka teman-teman jangan menikah di urutan ketiga. Kalau di urutan ketiga berarti teman-teman menikah di posisi tengah-tengah, dan itu cukup membahayakan ya bagi keberlangsungan rumah tangga teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang Mbak sampaikan ini benar-benar bermanfaat, bisa menjadi sebuah pencerahan ya. Dan ini sekedar ilmu titen saja sebagai pengiling sebetulnya. Jadi jangan terlalu dianggap serius ya. Semua ini tetap kita serahkan kepada
ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang bisa Mbah sampaikan dalam video kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbah mohon maaf. Akhir kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.